Judul tema kita hari ini, Simei si oportunis. Kita baca 2 Raja-Raja 2, 39-46. Kemudian Raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-manapun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada Raja, baiklah demikian seperti tuanku Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, Raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak mentaati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada, lalu keluarlah Benaya di pancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita udah belajar minggu lalu kesetiaan Itai, ya. Itai adalah orang yang karakternya sangat bagus, terpuji. Dan dia adalah seorang kafir. Kita udah belajar minggu lalu, dia adalah seorang kafir. Tapi dia bisa pegang teguh janji Tuhan. Jadi waktu Daud melarikan diri dari Absalom, Itai ini membuat janji. Janjinya itu janji sehidup dan semati. Dan hari ini di tema Simei si oportunis, ya, di dalam scene yang sama, kejadian yang sama, peristiwa yang sama, ya, muncul seseorang yang bernama Simei. Dia adalah orang Yahudi asli. Kalau Itai adalah orang kafir. Tapi Simei adalah orang dari garis keturunan Israel. Tetapi kepribadian Simei ini justru lebih buruk daripada orang kafir. Dan di pembacaan kita hari ini kita bisa melihat bahwa dia membuat sebuah janji sama Salomo. Ini adalah janji yang kita baca adalah janji yang dia buat sama Salomo, yang adalah pengganti daripada Raja Daud. Dan Salomo memberi perintah kepada Simei, ya, perintah ini sebenarnya tujuannya untuk mengasihani, ya, mengasihani nyawa Simei. Dan di tema kesetiaan Itai, kita udah bahas bahwa di akhir masa pemerintahan Raja Daud, terjadi sesuatu peristiwa yang sangat menyengsarakan hidup dia. Yaitu apa? Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri bernama Absalom. Dan akhirnya Daud harus ditendang keluar dari istana dan kemudian dia harus menjalani hidup sebagai pelarian. Dan saking dia tergesa-gesa lari dari pelarian dari istana, saking tergesa-gesanya dia lari sampai lupa pakai kasut, sampai lupa pakai sendal, ya, sampai dia keluar dengan telanjang kaki. 2 Samuel 15:30 katakan demikian. Kita baca Daud mendaki bukit Zaitun, mendaki sambil menangis, kepalanya ditutupi dan dia berjalan tanpa alas kaki. Semua orang mengikutnya juga menutupi kepala mereka masing-masing dan mendaki sambil menangis. Jadi hati Daud sedih sekali. Di umur dia yang sudah nggak muda. Saudara tahu Daud selama ini dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Dan akhirnya dia bisa naik jadi raja. Dan kita pikir ceritanya akan happy ending dengan iman seperti Daud. Tapi ternyata di ujung hidupnya, di ujung dari hidupnya ini yang sudah tua, ternyata tiba-tiba terjadi pemberontakan dilakukan oleh anaknya sendiri bernama Absalom. Dan di dalam perjalanan dia menangis sambil mencucurkan air mata dengan menutup mukanya. Dan orang-orang istana ikut di belakang semua juga menangis menutupi mata mereka. Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang bernama Simei, orang Bahurim. Dia lempar-lemparin pakai batu itu. Dia kata-katain, dia kutuk-kutukin Daud. Nah saudara, di saat Simei lagi lemparin Daud itu dengan batu, dia menuduh Daud bahwa Daud adalah orang yang membuat Saul tahu bahwa Simei dan Saul punya hubungan kerabat, kan sama-sama orang Benyamin, dia suku Benyamin. Jadi dia menuduh Daud bahwa Daud membunuh Raja Saul, sehingga dia kutuk-kutukin Daud sampai lempar-lemparin Daud dan orang-orang yang ikut Daud, dia lemparin pakai batu. Dan waktu itu salah satu panglima Daud bernama Abisai marah sekali, ya, dia lebih marah daripada tuannya Daud, ya, kadang-kadang begitu ya, anak buah lebih galak dari bosnya. Ya, ya, dia marah sekali dan dia mau bunuh si Simei ini, tetapi Daud larang dia.
Daud bilang apa? Biarkan, jangan bunuh Simei. Dan tidak lama berlalu, pemberontak ini selesai. Sehingga Daud bisa pulang kembali ke istananya. Dan ketika Daud sedang berjalan dan perjalanan pulang ke istananya, Simei ini tiba-tiba muncul lagi. Dia muncul lagi, dan dia kumpulin 1.000 orang dari sukunya, orang Benyamin. Ya, dia bawa menghadap Daud yang sedang dalam perjalanan ke istana. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia mulai bersujud di hadapan Daud. Ya, dan dia bilang apa? Oh Tuanku Raja, maafkan saya, maafkan kami. Saya itu kemarin kilaf ya. Ampuni kami. Ini saya bawa 1.000 orang bersama saya. Bukti kita ini semua setia sama kamu Tuanku Raja. Dan dari semua suku, kami yang dulu nyambut Tuanku Raja untuk pulang ke istana. Dan saudara, Abisai, Panglima Daud lagi sekali lagi, lihat Simei yang licik ini, Abisai pengen bunuh Simei ini. Dan kemudian Daud larang lagi. Ya. Dan Daud memaafkan Simei. Dan firman ini dicatat di 2 Samuel 19 ayat 18 sampai 23. Jadi melihat Simei yang demikian, kita bisa katakan Simei adalah seorang yang oportunis. Ya, Simei adalah seorang yang oportunis. Makanya tema kita hari ini Simei si oportunis. Orang yang oportunis, ya, mereka adalah orang yang selalu hidup dari memanfaatkan setiap kesempatan dan mengikuti arus atau tren yang terkini untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat. Oportunis dari KBBI adalah sikap di dalam setiap ada kesempatan hanya mau mengambil keuntungan untuk diri sendiri semata tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Jadi saudara, ini adalah orang yang selalu melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah situasi. Jadi seringkali dengan mengorbankan etika dan moral, orang-orang oportunis, ya mereka akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan hidup mereka sendiri. Tetapi mereka tidak ada prinsip hidup sama sekali. Mana yang bagus, mana yang menguntungkan, mereka ambil itu. Ya, kalau orang itu menguntungkan, ya mereka dekati. Jadi mereka adalah orang yang sangat fokus untuk melihat setiap situasi untuk mendapatkan sesuatu dari sebuah situasi tertentu atau dari pribadi orang tertentu. Jadi Simei telah mewakili semua orang yang oportunis. Jadi kalau ada sesuatu yang dilihat menguntungkan, dia akan langsung ambil peluang itu untuk dimanfaatkan demi keuntungannya sendiri. Dan giliran keadaan tidak menjadi baik, ya, atau seseorang kelihatannya udah nggak terlalu menguntungkan, apa yang dilakukan orang oportunis? Dia akan apa? Dia akan buang. Dia akan tinggalkan begitu saja. Karena sudah dianggap tidak berharga lagi, tidak ada menguntungkan lagi. Jadi saudara, apa arti nama Simei? Apa arti nama Simei? Simei artinya adalah Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Memang indah sekali kalau hidup kita selalu Tuhan mendengarkan. Saudara, mungkin orang tua Simei waktu kasih dia nama Tuhan mendengarkan, dia berharap Simei boleh jadi orang yang berdoa. Boleh jadi orang yang dekat sama Tuhan. Karena Tuhan dengerin dia kan. Artinya dia orang yang punya keintiman sama Tuhan. Punya kedekatan sama Tuhan. Tetapi kalau kita lihat hidupnya Simei, dia tidak menjalani kehidupan sebagai orang yang berdoa. Dia mengucapkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu tanpa dipikirin dulu, tanpa berdoa lebih dahulu. Tetapi dia memutuskan segala sesuatu menurut selera dia. Menurut pikiran dia sendiri, mana yang baik menurut dia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara lihat di Ulangan 4 ayat 7 dikatakan bahwa bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi artinya orang yang dekat sama Tuhan, waktu dia panggil Tuhan, Tuhannya dekat. Orang yang berdoa itu artinya orang yang dekat sama Tuhan. Amsal 15 ayat 8 katakan korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi orang yang berdoa pasti orang yang jujur. Orang yang punya hati nurani yang bersih. Tuhan senang dengar orang yang jujur. Tuhan senang dengar doa orang yang jujur. Tetapi Simei, kelakuannya tidak tampak seperti nama dia. Namanya ada Tuhan mendengarkan. Hidup dia tidak seperti orang yang berdoa. Dia memutuskan apa-apa berdasarkan asas manfaat. Kalau dia orang yang berdoa, dia akan memutuskan apa-apa, berkata sesuatu, dia akan doa dulu sebelum dia mengucapkan. Tapi Simei adalah orang yang oportunis, yang selalu menilai segala sesuatu dengan lahiriah. Melihat segala sesuatu dengan yang kelihatan, mengukur segala sesuatu dengan yang tampak. Dan karena itu saudara, kesempatan ini kita akan belajar orang seperti apa Simei ini. Kenapa membuat dia berakhir dengan begitu tragis? Poin yang pertama, Simei adalah orang yang suka menghakimi kesalahan orang lain. 1 Raja-Raja 2:8-9, kita bisa lihat adegan di mana Daud sebelum mati,
dia kasih wasiat sama Salomo. Tadi kita udah dengar ya, Daud ampuni dia 2 kali. Waktu Abisai mau bunuh Simei, Daud ampuni dia 2 kali. Tetapi saudara perhatikan, di wasiat Daud yang terakhir, apa wasiatnya? Daud bilang gini, Simei itu, ya, si Simei itu, kamu jangan lupa untuk bunuh dia. Nah, kita lihat di 1 Raja-Raja 2:8-10, ya. Daud katakan gini, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud kasih warning, kasih peringatan buat Salomo. Dia bilang gini, Simei itu orang yang punya pengaruh besar. Orang sesukunya itu sangat respect sama dia. Dan Simei ini satu suku sama Saul. Jadi dia dari suku Benyamin. Jika saudara ingat, Simei tadi saya katakan, dia membuat sebuah skenario, dia bawa 1.000 orang untuk nyambut Daud waktu Daud pulang ke istana. Jadi saudara, dengan dia bisa bawa 1.000 orang, saudara bisa tahu dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang berpengaruh. Sehingga dia bisa bawa 1.000 orang datang menghadap Daud. Dan kalau kita perhatikan pesan Daud di 1 Raja-Raja 28 dikatakan juga ada masih padamu Simei bin Gera orang Benyamin. Jadi sejak Salomo naik menggantikan papanya Daud saudara, Simei ternyata sudah membangun hubungan yang dekat sama Salomo. Saudara ngerti maksudnya? Karena dia orang yang oportunis. Jadi dia bisa tahu sekarang dia harus deketin siapa. Jadi Daud tahu hubungan itu antara Simei sama Salomo. Dan Daud ini bukan anak kemarin sore. Dia punya banyak pengalaman, dia lihat orang, dia tahu. Dan kemudian dia juga punya pengalaman secara personal sama Simei ini. Jadi Daud kasih tahu sama Salomo sebelum dia mati, kalau kamu mau perkokoh kerajaan kamu, Salomo, kamu nggak boleh membiarkan Simei ini hidup. Kalau kamu mau lihat kerajaan kamu kokoh teguh berdiri, kamu harus bunuh Simei itu. Akan tetapi, karena Simei ini seperti yang saya bilang, bukan orang sembarangan, dia orang yang berpengaruh. Ya, dari semua orang suku Benyamin dia yang paling direspeki, maka Salomo nggak bisa langsung bunuh dia. Meski Salomo seorang raja. Jadi apa yang dia lakukan Salomo? Salomo kasih perintah ini yang tadi kita baca. Jadi Salomo membatasi ruang gerak Simei. Sehingga dia tidak dikasih keluar dari Yerusalem. Dia nggak boleh keluar dari Yerusalem. Nah, maka ini perintah Salomo buat Simei. Ya, 1 Raja-Raja 2 ayat 36-37 dibilang bangunlah rumah di Yerusalem. Ya, jangan tinggalkan Yerusalem dan kemudian jangan menyeberang sungai Kidron. Oke, itu perintahnya. Jadi waktu Simei dengar perintah ini, ya, bagi Simei Daud sudah mati. Kalau Daud mati, kemungkinan besar dia bisa dibunuh sama Salomo. Jadi ketika Simei dengar perintah ini dikatakan bahwa jangan keluar Yerusalem, jangan coba-coba tinggalkan Yerusalem dan jangan nyeberangi sungai Kidron. Simei pikir, asalkan aku nggak mati, perintah seperti ini, wah lumayan oke. Jadi Simei tanpa pikir panjang langsung jawab, yes oke. Deal. Second ya. Deal. Setuju. Ya. Dan kita lihat di 1 Raja-Raja 2:38 dikatakan apa? Baiklah demikian, seperti yang Tuanku Raja katakan demikian akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem. Perhatikan baik-baik. Beberapa waktu lamanya. Jadi Simei selama 3 tahun. Dia hidup di Yerusalem seperti diperintahkan Salomo kepadanya. Tetapi setelah lewat 3 tahun, ada sesuatu kejadian di rumahnya. 2 orang hambanya yang bekerja di rumahnya lari dari rumah Simei diam-diam. Dan kemana lari hamba-hambanya ini? Mereka lari ke Gad, ke daerah orang Filistin. Sesuai dengan 1 Raja-Raja 2:39. Begitu Simei dengar kabar tersebut, apa reaksi Simei? Dia berpikir apa? 2 hamba yang kurang ajar. 2 hamba yang gak tahu diri ini, ya, tidak taat sama aku. Aku akan kasih pelajaran. Aku akan cari dia, ya. Aku akan tangkap mereka dan aku akan kasih lihat betapa mengerikannya aku ini tuannya. Dan itu yang Simei lakukan. Ya naik keledainya tanpa mikir lagi. Kemudian dia kejar itu hambanya. Dan sampailah dia di Gad. Dan dia langsung tangkap kedua hambanya. Dan dia bawa pulang ke Yerusalem. Jadi lewat perbuatan Simei ini kita bisa tahu. Simei adalah orang seperti apa. Simei adalah orang yang sangat cepat menghakimi orang lain.
dan juga sangat tepat menemukan kesalahan orang lain. Tetapi dia sendiri tidak sadar akan kesalahannya sendiri atas apa yang ia perbuat. Jadi ada orang yang mudah sekali menghakimi orang lain, pandai sekali menemukan kesalahan orang lain, cepat sekali menemukan kekurangan orang lain. Kalau cari kekurangan orang, cepat sekali. Tetapi dia sendiri tidak pernah introspeksi diri. Nah, orang seperti ini adalah seperti Simei. Jadi, saudara, kalau kita bilang orang ini adalah orang yang punya mulut jahat. Mulut jahat adalah mulut yang waktu kita ngomong sesuatu, tapi tindakan kita nggak sama. Kita sering gitu nggak, saudara? Sama saya juga. Saya kadang-kadang suka ngomong, saya juga suka ngaca lagi ya sama diri saya. Jadi kadang-kadang saya udah ngomong seru-seru, tiba-tiba saya bisa stop juga. Kayaknya udah terlalu banyak bumbu nih. Ya, ngomong-ngomong kayaknya belum 100% ya saya lakukan itu gitu ya. Jadi ada rem ya. Kita yang belajar firman, kita banyak rem-remnya ya di dalam sini. Kita sering gitu, kita ngomong yang bagus-bagus, tiba-tiba sebenarnya kita nggak melakukan itu. Nah, kalau kita jadi orang seperti itu, ya, suka ngomong yang bagus-bagus lagi kita nggak lakukan, itu mulut jahat. Jadi mulut jahat bukan hanya ngomong kasar, maki-maki, bukan. Mulut jahat itu adalah ketika perkataan kita sama tindakan kita nggak sama, selalu tepok-tepok mulut saudara. Ampun. Mulut jahat. Mulut jahat. Saudara, jadi Salomo dengan jelas membatasi tempat tinggal Simei. Dia hanya boleh tinggal di Yerusalem. Akan tetapi Simei, dia tidak mendengarkan perkataan raja. Dia tidak berkaca lagi sama rupa dirinya. Dan dia bilang apa? Bahwa dia mau taat sama Salomo, tapi dia sendiri ketika hamba yang bikin salah, ya, dia lupa. Dia sendiri juga sedang jadi orang yang melanggar dengan lari meninggalkan Yerusalem. Jadi mari kita renungkan ini, apakah kita punya sifat seperti Simei yang cepat sekali menghakimi orang lain, punya kemampuan yang sangat akurat dan tepat menemukan kesalahan orang lain, tanpa memeriksa diri kita sendiri. Saya pernah ketemu orang yang kemana-mana bisa lihat orang, kamu bau ya? Bau tahi ya? Gitu. Bau tahi sih lu, gitu ya. Bau tahi gitu ya. Mana-mana bau tahi. Pas pulang ke rumah dia ngaca, ya ampun, ternyata ada tai nempel di rambutnya ya. Dia pikir orang lain bau tai, ternyata dia sendiri pas ngaca ada tai yang nempel di kepalanya. Saudara, kenapa kita harus belajar firman? Ya kita dengerin baik-baik. Kalau bisa saudara catat, ya saudara pulang, saudara lihat catatan, renungin lagi. Saudara itu seperti saudara punya cermin. Kita kalau mau lihat kita ada kotoran tuh, kita ngacanya sama cermin. Jadi waktu saya belajar Alkitab, saudara dengar firman, saudara catat, saudara baca lagi, saudara lihat lagi, saudara renungkan. Itu seperti saudara punya cermin, saudara gosok-gosok terus bersih. Itu buat ngaca diri sendiri. Bukan buat ngacain orang ya. Ya, bukan buat cari salahnya orang. Tapi saudara belajar benar-benar gosok-gosok itu cermin saudara, belajar benar-benar buat ngaca lihat diri sendiri. Oh, ternyata belum terlalu ganteng ya ternyata ya aslinya ya. Saya pikir saya udah ganteng banget ya. Ternyata maksudnya rohnya ya. Kalau mungkin lahirnya saudara ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Saya percaya itu ya. Secara penampilan luar semua ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tapi rohnya kita mau ngaca roh kita pakai firman. Wah, kayaknya belum terlalu ganteng ya. Tuhan gimana supaya lebih ganteng lagi? Oh, ternyata karena suka ada mulut jahat. Jadi saudara, Roma 2 ayat 1 katakan bahwa, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Jadi Allah memberi peringatan buat kita bahwa jangan suka menghakimi orang lain. Oke? Jangan suka berebut kursinya Tuhan. Saudara, yang boleh menghakimi siapa? Tuhan kan? Tapi kita suka berebut sama kursinya Tuhan gitu. Kita mau jadi hakimnya gitu ya. Jadi saudara, tugas kita mengasihi bukan menghakimi. Tugas kita mengampuni bukan menghakimi. Kita harus punya hati yang luas seperti lautan untuk menerima kesalahan orang dan mengampuni kesalahan orang. Saudara, suatu saat ada satu anak yang benci sekali sama papanya. Karena papanya tukang selingkuh, tukang pukul mamanya, suka kasar sama mamanya, meremehkan, merendahkan mamanya. Dia benci sekali ya. Dan akhirnya waktu dia besar dia bilang, saya gak mau seperti papa saya. Dan dia gak mau ampuni papanya. So, tahu apa yang terjadi? Apa yang papanya lakukan, dia ulangi lagi sama kepada istrinya. Jadi saudara ngerti? Jadi kita harus punya hati yang bukan menghakimi. Ya mungkin dia menghakimi papanya gak bagus. Dan kita gak boleh punya hati yang seperti itu. Kita harus mengampuni.
supaya kita dilepaskan dari kutuk yang sama, kesalahan yang sama. Roma 2 ayat 3 katakan, hai engkau manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri ternyata melakukan juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi orang yang suka menghakimi tidak luput dari penghakiman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak mau dihakimi Tuhan, saudara jangan menghakimi. Saudara kalau tidak mau dinilai sama Tuhan, saudara jangan menilai orang lain. Tugas saudara hanya mengampuni dan memaafkan. Karena itu saya berharap seluruh jemaat di Jerusalem Ministry, seluruh jemaat kudus di NJM, saudara tidak ada yang menjadi orang yang duduk di kursi Tuhan. Tidak ada saudara yang menjadi Jasbau. Ya. Saudara pernah nonton Jasbau? Ya, berkesan ya film Jasbau ya. Jasbau ini hakim yang sangat keras, yang sangat adil. Ya, kita jangan jadi Jasbau. Ya, pulang dari tempat ini jangan jadi Jasbau. Bilang sama sebelahnya, jangan jadi Jasbau. Mari kita saling mengampuni. Jadi saudara, penghakiman itu milik Tuhan. Jangan suka kepoin orang. Jangan suka berebut ketok palu sama Tuhan. Ya. Sekalipun saudara ada orang yang benar-benar salah sama saudara, tugas saudara ampuni dia. Ketika saudara nggak bisa ampuni, berarti saudara sedang membela kasus saudara dengan diri saudara sendiri. Sehingga Tuhan itu nggak bisa adil. Tuhan nggak bisa lagi menghakimi perkara saudara. Tapi kalau saya ampuni orang itu, sekalipun benar-benar orang itu salah merugikan saudara, saudara sedang mengizinkan Tuhan membela kasus saudara. Kalau saudara mau membalas, saudara sedang memilih jadi hakimnya, Tuhan lepas tanggung jawab. Tuhan nggak mau campur tangan. Itu sebabnya kiranya kita punya hati yang luas sekali seperti samudra yang bisa mengampuni orang lain. Yang kedua, Simei mengabaikan perintah raja yang adalah tuannya. Salomo perintahkan Simei untuk tinggal di Yerusalem, tetapi dia meninggalkan Yerusalem. Kalau kita lihat di ayat 38 dia katakan, baiklah demikian seperti tuanku raja katakan, demikianlah dilakukan hambamu ini. Tetapi baru 3 tahun berlalu, Simei telah mematahkan perjanjian tersebut. Dan melanggar perkataan tuannya dengan meninggalkan Yerusalem pergi ke tempat lain yang jaraknya 38 km dari Yerusalem. Jauh sekali sudah, dia pergi jauh sekali. Jika kita lihat teks naskah Ibrani, kalimat yang berkata, ketika Simei mendengar 2 hambanya melarikan diri lalu pergi sampai ke Gad, daerah orang Filistin, kemudian menangkap hambanya dalam tata bahasa Ibrani, semua dalam kata tata bahasa dalam bentuk waw konsekutif. Atau dalam bentuk berkesinambungan. Maka dari bentuk kata ini memberitahukan kita bahwa tindakan Simei meninggalkan Yerusalem dengan melanggar perkataan tuannya Salomo adalah tindakan yang aktif. Itu adalah tindakan yang bergerak dengan cepat tanpa berpikir 2 kali. Kalau begitu, apa alasannya Simei bisa lupa sama perintah tuannya Salomo? Itu adalah karena keserakahan. Keserakahan yang di dalam Simei membuat dia tidak bisa ingat lagi janji yang dia buat sama tuannya Salomo. Menurut saudara, di hidup ini apa yang paling berharga? Uang, rumah, atau nyawa? Nyawa kan? Tapi Simei telah melupakan nyawanya hanya karena kehilangan uang. Dia begitu kesal dan marah, saudara, sampai dia nggak mau menanggung ada kerugian sedikit pun dalam hal kehilangan 2 orang hambanya. Ya, memang 2 hamba memang cukup mahal ya. Zaman dulu hamba memang mahal. Maka dia bertindak tanpa berpikir panjang, dia melampiaskan kemarahannya. Dan akhirnya ini ada tindakan karena dia nggak mau ada kerugian sedikit pun dalam diri dia. Sampai-sampai ia lupa mempertimbangkan, memikirkan nyawanya sendiri. Tetapi sebenarnya serugi apa Simei? Meski budak harganya saya tahu tidak murah. Tetapi saya katakan tadi Simei adalah orang yang apa? Berpengaruh. Betul? Berarti dia bukan orang miskin. Artinya kehilangan 2 hambanya ini sebenarnya nggak besar-besar banget buat dia sebenarnya. Betul nggak saudara? Karena dia orang yang kaya sebenarnya. Tetapi sekarang dia menilai kehilangan hambanya ini begitu tinggi sampai dia lupa sama nyawanya. Itu karena keserakahan dia. Jadi saudara, keserakahan manusia bisa membuat kita lupa sama segalanya. Karena keserakahan ya bisa membuat manusia jadi melanggar dan melupakan firman Tuhan. Dan akhirnya berakhir tragis seperti Simei. Keserakahan itu apa saudara? Nggak bisa puas sama apa yang kita punya. Itu serakah. Betul? Kita rasa butuh sesuatu yang baru terus, sesuatu yang lain itu bikin kita bahagia. Kita selalu berasa kurang. Sehingga kita maunya dapetin terus, kita nggak mau hilang.
Jadi jemaat NCM, biasakanlah jadi jemaat yang murah hati. Saya percaya saudara semua jemaat yang murah hati. Amin. Ya, amin. Ya. Saudara, orang yang dengar firman hari ini kalau saudara bukan orang yang murah hati, saudara coba mulai setia dengan hal kecil. Misalnya bermurah hati, ngasih Pak Oga, yang ngasih tukang parkir, atau ngasih orang susah yang saudara di jalan. Ya. Saudara, saya suka nyetir mobil, terus kalau istri saya tahu, tiba-tiba saya bisa ngerem, berhenti pinggirin mobil, dan deketin orang. Ya, jangan bingung ya, aneh memang. Ini kebiasaan saya. Jadi saya selalu melakukan sesuatu kalau tergerak. Jadi nggak mau dipaksa, mau tergerak. Jadi saya suka nyetir mobil, saya pinggirin, dan kemudian saya keluarin duit. Kalau saya ketemu ada orang gila, gembel, ya, pengemis yang bukan apa ya, orang gembel-gembel bukannya di lampu merah tentunya ya. Kalau lampu merah udah ada sindikat ya. Memang lagi jalan, saya suka stopin, saya kasih. Istri saya bilang, itu orang gila, kamu kasih duit, emang dia ngerti? Oh ya orang gila kayaknya kalau duit ngerti deh, saya bilang. Iya, menurut saya dia ngerti deh, orang gila. Ya yang lain mungkin dia nggak ngerti, tapi pakai duit saya yakin dia ngerti ya. Karena cukup ngerti, waktu dikasih duit tuh orang gila, istri saya takut lihat saya masih datengin orang gila. Dia telanjang soalnya, ya saya samperin, saya kasih. Ngerti dia terima, dia nggak ngamuk-ngamuk. Dia tahu itu duit, ya orang gila aja tahu duit berharga kan, dia terima. Ya saudara, jadi mari kita jadi orang yang bermurah hati. Yesus nasihatkan kita di Markus 4:19, tetapi kekhawatiran akan dunia dan hawa nafsu akan kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuk di antara firman itu dan menghimpitnya sehingga ia tidak menghasilkan buah. Apa yang bikin firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh dalam diri kita? Karena kekhawatiran di dalam dunia ini. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran akan hal-hal dunia. Ada hal-hal yang kita selalu pikirin yang kita belum punya. Kita jadi khawatir. Ada apa? Keserakahan, ada rasa yang tidak puas ya. Hawa nafsu untuk jadi kaya. Sehingga saudara waktu kita belajar firman, seringkali firman ini jadi nggak bertumbuh di dalam diri kita. Jadi firman Tuhan itu mau masuk, dia dihalangi oleh keserakahan itu. Yakobus 1:14-15 katakan bahwa setiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Kalau saudara tidak lemah di dalam masalah uang, saudara lemah dalam masalah perempuan, saudara akan dicobai di area perempuan. Saudara tidak masalah dengan masalah perempuan, tapi saudara lemah dalam masalah uang. Setan akan mencobai keinginan saudara di area soal uang. Saudara tidak masalah soal uang, tidak ada masalah soal perempuan, tapi saudara masalah dengan pengakuan orang. Dengan keangkuhan hidup. Saudara akan dicobai di area kesombongan. Saudara, iblis tahu. Dia udah liatin kita. Siapa yang umur 40, 50, iblis udah liatin saudara selama 40, 50, 60, 70, 80, 90 tahun mungkin. Dia udah liatin saudara. Saudara ini lemah di area ini. Jadi iblis pintar banget. Dia nggak mencobai saudara di area yang saudara kuat. Dia akan cobai saudara di area yang saudara lemah. Karena dia tahu saudara sangat lemah di situ. Sangat rapuh di situ. Jadi andaikan kita nggak ada masalah soal perempuan. Kita nggak ada masalah soal uang. Kita nggak ada masalah soal pengakuan. Berarti kita nggak bisa dicobai sebenarnya. Betul? Tapi ya memang apa yang ada yang kayak gitu. Kan nggak ada juga. Ya, tapi kita harus progres. Kita harus keluar dari kelemahan kita masing-masing. Ya. Jadi siapa yang masalah dengan uang, angkat tangan di hati. Siapa yang masalah dengan soal perempuan, angkat tangan di hati. Ya. Siapa yang masalah dengan pengakuan, angkat tangan di hati. Ya. Bilang Tuhan, tolong saya supaya saya bisa keluar dari situ. Tuhan, aku sayang kamu. Tapi kadang-kadang daya tarik ini kayak magnet, saya nggak bisa keluar dari situ. Tuhan tolong saya supaya saya bisa keluar. Arti nama Salomo, Salomo sendiri dalam bahasa Ibrani ada Selomo. Artinya apa? Artinya shalom. Saya sering dengar kata ini, shalom. Shalom. Artinya apa? Damai, tentram. Jadi oleh karena Salomo adalah gambaran atau bayangan dari Yesus yang akan datang sebagai Raja Damai, ini sesuai dengan catatan Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan bahwa seorang anak akan lahir, ya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Shalom. Shalom. Jadi Nabi Yesaya sudah nubuatkan akan ada tampil seseorang yang menjadi Raja Damai, yaitu Yesus Kristus, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal Raja Damai. Dan ketika Simei tidak taat kepada Salomo, yang artinya Raja Damai, dia mati dengan tragis. Nah saudara, gambaran siapa Salomo ini? Tadi saudara bilang, gambaran Yesus Kristus. Karena Yesus menurut Yesaya adalah Raja Damai. Maka
Siapa Simei ini? Simei adalah gambaran umat Tuhan. Ketika kita tidak taat kepada perkataan Yesus yang adalah Raja Damai, kita bisa mati dengan tragis seperti Simei. Entah mati secara jasmani, entah mati secara rohania. Kemungkinan besar yang pasti terjadi mati secara rohania. Kemudian saudara bilang, sorry pendeta, itu kan ayat ini kan cerita tentang Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama memang keras kayak gitu. Ini Yesus sudah mati di kayu salib, ya, sudah naik ke sorga. Kita mah diampuni, dosa apapun juga diampuni. Gak perlu kita taat-taat sampai 100% susah. Siapa yang bisa? Ya, saudara bilang gitu kan. Ini Yesus sudah mati di kayu salib. Buat apa Yesus mati di kayu salib kalau kita masih harus terus hidup benar, hidup taat sama Tuhan? Buat apa? Nah, saudara saya kasih tahu. Itu saudara bilang tadi Alkitab Perjanjian Lama memang keras. Nah, saya mau kasih lihat Alkitab Perjanjian Baru. Buktinya. Ya. Ini waktu ayat ini ditulis, Yesusnya sudah datang, Yesusnya sudah mati, Yesusnya sudah bangkit. Kemudian Paulus tulis ayat ini. Kita baca. 1 Korintus 11, 27, 29. Ini Yesusnya udah mati ya, udah naik ke sorga. Oleh karena itu, orang yang makan roti Tuhan atau minum anggur Tuhan dengan cara yang tidak patut, orang itu berdosa terhadap Tuhan yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya. Jadi setiap orang harus memeriksa dirinya dahulu, baru ia boleh makan roti dan minum anggur itu. Sebab kalau orang makan roti dan minum anggur tanpa mengindahkan bahwa perjamuan itu berkenan dengan tubuh Tuhan, orang itu makan dan minum untuk menerima hukuman atas dirinya sendiri. Oke? Jadi saudara, kalau saudara baca nanti, saudara akan temukan, di sini dia kasih tahu bahwa hukumannya apa? Bahwa hukumannya adalah tidak sedikit mereka yang sakit dan akhirnya mati. Nah, saudara, maksudnya apa? Kalau kita mencobai Tuhan makan perjamuan kudus, tidak periksa diri kita bisa jadi hidup atau jadi mati? Mati. Pertama sakit dulu, baru mati. Mungkin hari ini kita kepikiran, kita harus mulai mikir. Jangan-jangan teman-teman kita yang selama ini mati, yang kita pikir dia mati, itu mati karena memang waktunya mati. Atau jangan-jangan yang sakit karena dia sakit. Memang sakit aja. Tapi kita lupa, jangan-jangan mereka adalah orang yang makan roti perjamuan tanpa periksa diri. Ini Yesusnya udah mati loh. Kenapa kalau gitu kita nggak usah periksa diri, kita udah mulai hidup suka-suka kita karena Yesus sudah mati. Ini Paulus nggak perlu ngomong gini. Jadi saudara, itu sebabnya kalau kita makan perjamuan kudus, kita benar-benar harus jaga dengan baik. Jaga 1 minggu itu kudus. Kenapa? Karena itu bisa mendatangkan sakit atau kematian. Kalau kita jaga dengan baik, memperlakukan tubuh Yesus dengan baik, kita periksa diri kita hidup kudus, maka itu akan memberi hidup buat kita. Makanya kalau orang suka nanya, di NCM kok jarang perjamuan kudus? Nah sekarang saya tahu jawabannya. Karena saya nggak mau saudara jadi celaka, sakit, atau mati. Karena di sini kita nggak memperlakukan tubuh Kristus seperti jimat. Nah, kita menghargai banget ini benar-benar tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Jadi waktu saudara mau perjamuan harus jaga benar diri saudara. Jadi itu sebabnya kita putuskan di NCM kita perjamuan kudus hanya 2 bulan sekali. Jadi setiap kali mau perjamuan saudara harus jaga baik-baik diri saudara. Betul? Ini ayat seperti itu ya? Betul ya? Jadi Simei berpikir Daud udah mati, maka dia bisa dibunuh kapan aja, dan kemudian Salomo seperti kasih perintah yang longgar, maka dia gampang, dia bilang aku mau taat. Dan saudara, kalau kita lihat Simei ini adalah orang yang gak sungguh-sungguh ya taat sama Tuhan. Kalau kita lihat di Ulangan 32 ayat 15, kita baca umat Tuhan menjadi kaya tetapi suka berontak, mereka gemuk-gemuk, kenyang makanan, lalu mereka meninggalkan Allah penciptanya dan menolak penyelamat yang perkasa. Jadi Simei, waktu dia 3 tahun dia sudah jalani, dia mulai nyaman sama dirinya. Dia mulai merasa puas diri. Sehingga dia lupa berjaga-jaga, saudara. Dia mulai merasa kayaknya aku oke kok, aku udah bagus nih. Sampai dia lupa jaga-jaga, makanya dia bisa bablas langsung pergi. Lari ninggalin Yerusalem. Nah ayat yang kita baca ini adalah nubuatnya Musa sebenarnya. Jadi Musa, dia udah lihat bangsa Israel nanti masuk ke tanah Kanaan, mereka akan jadi kaya dan sukses. Mereka akan jadi gemuk. Saudara tahu orang yang rohani ya, mereka bisa lihat sesuatu yang belum terjadi. Jadi Musa udah lihat bangsa Israel nanti akan kaya, sukses, dan ninggalin Tuhan. Jadi Musa mulai menangis dan meratapi bangsa Israel ini yang akan jatuh dalam dosa karena mereka jadi kaya, gemuk, dan sukses. Itu sebabnya saudara, ketika kita punya hidup yang nyaman, sukses, lancar, kita jadi lupa berjaga-jaga dalam iman kita.
Tapi waktu kita susah, kita sungguh-sungguh berdoa. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita jadi orang yang rendah hati. Tapi waktu kita udah punya kesuksesan dalam diri kita, kita jadi orang yang mungkin tidak berjaga-jaga lagi dalam iman. Kiranya jemaat NCM menjadi jemaat yang saudara menjadi sukses, kaya, diberkati, tapi juga punya iman yang berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita mau dua-duanya ya. Mau sukses, kaya, diberkati, dan tapi tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Simei adalah orang yang hanya taat perintah raja sebagian saja. Dia hanya taat sebagian saja. Perintahnya ada dua, jangan tinggal di Yerusalem. 1 Raja-Raja 2:36. Kedua, jangan menyeberangi sungai Kidron. 1 Raja-Raja 2:37. Sungai Kidron ini lokasinya ada di luar daripada kota Yerusalem. Di daerah di sebelah timur. Jadi kalau kita keluar dari Yerusalem terus kita berjalan ke arah sebelah timur, ya, maka kita akan sampai ke daerah yang namanya Bahurim. Dan Bahurim kita udah tahu itu daerah kampung halamannya siapa? Simei. Jadi Salomo membatasi Simei untuk nggak pergi ke kampung halamannya supaya tidak membangun pengaruh di situ. Dan Simei, ya, tidak menyeberangi sungai Kidron ini, ya. Dia jaga perintah yang kedua ini, dia jaga dengan baik. Tetapi untuk perintah yang pertama, jangan tinggalin Yerusalem, dia tidak jaga. Dia pergi ke arah barat, ya. Keluar dari Yerusalem ke arah barat, sampailah dia ke Gad, daerah orang Filistin. Nah, sekarang kita mulai pikirin Simei. Kenapa Simei seperti ini? Kita mulai pikirin dia. Jadi apa yang dipikirin Simei? Dia mulai pikir, toh aku nggak langgar dua-duanya. Toh aku juga langgar cuma satu kan. Nggak apa-apa lah. Kan tuanku raja juga bisa ngerti. Ya kan? Jadi Simei adalah orang yang anggap enteng perintah raja. Jadi kalau Raja Salomo adalah raja sebuah bangsa yang besar, maka apapun yang dikatakan oleh raja, dia harus taat sepenuhnya. Dia nggak boleh kompromi sedikit pun. Jadi saudara, apa yang kita bisa belajar di sini? Kita harus jadi orang yang taat sepenuhnya perintah Tuhan. Jadi kalau kita pikir bahwa Tuhan itu bisa ngerti lah, Tuhan bisa ngerti lah gitu ya. Saya taat yang ini saya nggak taat, Tuhan bisa ngerti lah. Maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar dari diri kita. Kalau Tuhan itu Tuhan dan Raja kita ada rakyatnya, maka kita punya tugas adalah taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Gak bisa taat sebagian. Maka sekecil apapun atau sesederhana apapun perintah dari Raja, ya, sebagai rakyat kita harus taat dan patuh. Maka apa arti rohani bagi kita? Kalau kita lihat Simei yang hanya taat sebagian. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja kita. Amin. Dan kita adalah rakyatnya. Maka kita harus taat mutlak kepada perintah Tuhan yang adalah Raja kita. Jadi saudara, firman Tuhan gak boleh ditambahi atau dikurangi. Kalau perintah Raja dunia aja kita harus takut dan hormat, maka perintah Yesus adalah Raja atas segala raja, kita harus lebih hormat dan takut lagi. Dan kita harus percaya bahwa firman Allah punya otoritas serta kuasa yang mutlak atas hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sedikit pun tidak taat perintah Allah Bapa kita, yang adalah Raja dalam hidup kita. Tetapi saudara, seringkali seiring dengan waktu berlalu, ya, kita jadi seperti Simei, kita jadi lupa sama perintah Tuhan. Nggak apa-apa lah, langgar-langgar dikit lah, Tuhan juga ngerti, Tuhan juga ampuni. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang sangat berbahaya. Kalau kita sungguh menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara sungguh-sungguh menghargainya, saudara pasti akan mau taat sepenuhnya perintah Allah. Bukan malah justru menganggap enteng anugerah Allah itu. Jadi saudara, mungkin saudara akan pikir ya, siapa yang bisa taat mutlak ya? Siapa yang bisa taat sepenuhnya? Jawabannya kita nggak ada yang bisa. Nggak ada kita bisa taat mutlak firman Tuhan. Karena untuk kita taat firman Tuhan, kita nggak ada yang sanggup. Siapa yang sanggup melakukan ketaatan mutlak? Hanya Tuhan. Dan bagi saudara yang sungguh-sungguh mau taat sepenuhnya perintah Tuhan, ya nggak langsung sempurna ya, progres ya, progres, step by step. Tapi arahnya mau taat sepenuhnya. Ada pekerjaan kasih karunia Tuhan buat saudara. Amin. Pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan akan bikin saudara bisa melakukan itu. Untuk taat sepenuhnya. Bukan taat sebagian. Dan bagi mereka yang memang gak mau, mereka ya memang gak niat aja. Jadi otomatis gak ada kasih karunia Tuhan bekerja. Jadi kasih karunia Tuhan bekerja di saat kita mau apa? Mau taat sebenarnya. Waktu saudara mau taat, baru ada
kasih karunia. Ada kemampuan Tuhan untuk bikin saudara bisa. Sehingga ketika saudara bisa, saudara nggak sombong. Saudara nggak bermegah. Saudara tahu, oh ini kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan bikin saya bisa. Kesimpulan. Belajar dari kasus Simei, apa arti rohani bagi kita? Bahwa kita semua benar-benar tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kita semua nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Saudara bingung, maksudnya apa nih ya? Nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Simei dikasih tahu jangan coba-coba kamu tinggalin Yerusalem. Kalau kamu tinggalin Yerusalem, kamu pasti mati. Jadi hari ini kita bisa lihat, bagi Simei, Yerusalem itu seperti jantungnya. Saudara, orang suka pikir organ vital itu ala vital. Bagi dokter, organ vital ada salah satunya jantung. Karena itu dicabut, tuh saudara langsung mati. Jadi Yerusalem, Simei, jantungnya Simei itu Yerusalem. Jadi kalau Simei pergi jauh dari Yerusalem, dia mati. Tapi asal dia dekat di Yerusalem, dia hidup. Meskipun dia jenuh, meskipun dia udah bete banget tinggal di Yerusalem, tapi selama dia tinggal di Yerusalem, ya, kemurahan raja akan melindungi dia supaya tetap hidup. Yerusalem sendiri artinya apa? Kota damai. Yerusalem artinya kota damai. Jadi orang yang tinggal di Yerusalem, mereka sedang tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Saya tahu itu? Bahwa orang yang tinggal di Yerusalem, mereka sedang mewarisi tanah perjanjian yang Tuhan sudah nubuatkan di perjanjian sulu kepada Abraham. Bahwa Tuhan mau janji, mau kasih tanah. Dan itu Yerusalem. Jadi orang yang keluar dari Yerusalem, itu artinya meninggalkan perjanjian sama Tuhan. Dan hidup di dalam kutuk. Tapi orang yang tetap mau tinggal di Yerusalem, artinya mereka sedang mengikat janji sama Tuhan. Maka Tuhan akan lindungi mereka. Jadi Yerusalem ini adalah, hari ini adalah apa bagi kita? Yerusalem adalah gambaran gereja hari ini. Karena kalau kita lihat di Yerusalem, asal mereka tinggal di Yerusalem, mereka akan menikmati, namanya juga kota damai. Mereka akan menikmati damai. Mereka akan tinggal di situ, mereka menikmati damai. Maka kita bisa bilang bahwa Yerusalem di zaman itu adalah miniatur kecil dari surga. Dia adalah miniatur kecil dari surga. Maka bagi kita hari ini, Yerusalem kita adalah gereja. Kota damai kita adalah gereja. Maka gereja kita namanya New Jerusalem. Yerusalem baru. Jadi waktu saudara tinggal di Yerusalem, yaitu gereja, mungkin saudara mulai merasa bosan. Tiap minggu datang lagi, tiap minggu datang lagi, tiap minggu datang lagi. Kayak gitu-gitu aja hidup. Rasanya gitu-gitu aja. Kok saya datang ke gereja kayaknya nggak ada apa-apa, pokoknya gitu-gitu aja. Tetapi, waktu saudara tiap minggu datang gereja, saudara jaga hari Sabat dengan datang ke gereja, itu artinya saudara sedang mau tinggal di kota damai. Artinya saudara sedang mau dilindungi Tuhan. Karena di Yerusalem, itu tempat Tuhan tinggal, Tuhan berdiam, Tuhan jaga. Raja kita sedang jaga kita. Jadi waktu saudara datang ke gereja, datang ke Yerusalem rohani saudara, itu artinya saudara sedang mengizinkan Tuhan yang Raja saudara menjaga hidup saudara. Dan setiap saudara yang datang ke Yerusalem, datang ke gereja, bagusnya gereja kita Yerusalem, ya kan? Yerusalem baru, datang ke Yerusalem baru. Saudara yang datang ke gereja, saudara apa yang luar biasa saya mau katakan hari ini? Tadi saya katakan Pak, Yerusalem itu apa? Kota damai, dan Yerusalem adalah tanah perjanjian. Betul? Jadi Tuhan janji sama Abraham mau kasih tanah. Nah, tanah itu Yerusalem. Jadi Yerusalem adalah tanah perjanjian. Jadi saudara yang datang ke gereja, dengarkan baik-baik. Ini penting sekali. Saudara yang datang ke gereja, setiap kali saudara datang ke gereja, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong jagain tanah saya di sorga. Saya masih mau tanah itu di sorga. Buktinya apa? Tuhan, saya masih datang ke gereja. Karena gereja adalah miniatur surga. Surga yang sejati ada di kerajaan Allah. Kita tahu Tuhan bisa hadir di mana aja, betul gak? Saudara nanti jalan-jalan, liburan, ya Tuhan ada di sana. Tapi saudara, tahta Allah cuma satu tempat. Kita udah belajar kemarin ya. Saya masih ingat pelajaran tentang di mana sorga. Saya udah jelasin di mana sorga. Sorga ada di mana-mana, tapi tahta Allah ada di satu tempat. Dan miniatur di mana letak tahta Allah ada, itu adanya di gereja. Ya, di rumah saudara bisa ada Allah, betul. Di hati saudara ada Allah. Tapi tahta Allah, miniatur tahta Allah ada di mana? Itu ada di gereja. Itu sebabnya saya katakan tadi, di gereja, kalau saudara belajar benar-benar tentang bait Allah, saya nggak tahu apakah gereja hari ini masih khotbah tentang bait Allah. Di bait Allah itu ada barang-barang kudus dan barang-barang yang tidak kudus yang dipisahkan keluar, nggak boleh masuk. Jadi saudara, bangku yang hari ini kita pakai, kita duduk, bangku itu kudus. Ya, kamera ini kudus.
TV ini kudus. Kenapa? Karena setiap barang-barang luar ini masuk ke dalam bait Allah. Ini konsep bait Allah yang benar di Alkitab ya. Semua barang-barang ini masuk ke dalam kemah suci. Yang tadi tidak kudus, pas masuk, zep, kudus. Saudara yang 1 minggu di luar gak kudus, waktu masuk ke sini, zep, dikuduskan. Kayak gitu nilainya. Jadi bangku di sini, itu beda sama bangku di rumah saudara. Bangku yang di sini itu kudus. Alat-alat yang dipakai di situ tuh dikuduskan waktu ada di tempat itu. Dan di seluruh tempat, kalau ingat di kemah suci ada ruang pelataran, ruang kudus, maha kudus. Di seluruh tempat, di tempat yang kudus ini, tempat yang paling kudus di sini adalah mimbar ini. Stage ini. Ini adalah tempat yang dimana tempat paling kudus karena Tuhan bicara kepada saudara. Firman yang murni diberitakan hari buat saudara. Itu sebabnya tempat ini kita steril supaya tidak ada yang bisa naik. Karena ini tempat yang paling kudus yang kita mau Tuhan ada di sini. Bukan saya, tapi Tuhan. Oleh karena itu di waktu akhir ya kita mau menyambut anak domba Allah yang berdiri di Bukit Sion. Maka kalau kita mau menyambut anak domba Allah yang berdiri di Bukit Sion, kita harus jadi orang yang tinggal di mana? Yerusalem. Saya harus tinggal di Yerusalem. Saya harus jadi orang yang sedang tinggal di gereja. Jangan ada di tempat lain. Sehingga ketika anak domba Allah itu datang kedua kalinya, saudara ditemukan sedang ada di Yerusalem. Karena dia datangnya ke Yerusalem. Itu sebabnya gereja ini, saudara harus percaya ini adalah Yerusalem. Rumahnya Allah. Itu sebabnya saya sangat serius mengatakan ini buat saudara. Karena ini adalah firman Tuhan. Saudara harus jaga baik tempat ini. Jaga alat-alat di tempat ini. Karena ini adalah rumahnya Tuhan. Ini adalah tubuhnya Tuhan. Saudara, di era zaman hakim-hakim, ada seorang yang bernama Naomi. Di akhir dari zaman hakim-hakim. Ada seorang namanya Naomi. Naomi ini, dia lari ninggalin Yerusalem. Dia pergi ninggalin Yerusalem karena untuk cari keuntungan buat diri sendiri. Dia pergi ke tanah Moab. Tanah yang terkutuk. Saya tahu apa yang terjadi waktu dia pergi ke tanah Moab. Lari dari kota perjanjian, dari tanah perjanjian. Ninggalin Yerusalem. Suaminya mati, 2 anaknya laki-laki mati. Jadi sama seperti Simei, sama seperti Naomi. Dia menjalani hidup yang tragis karena meninggalkan kota Yerusalem. Di Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru. Seperti nama gereja kita. Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di akhir zaman, ketika kerajaan Allah yang sempurna turun, nama kerajaan itu apa? Yerusalem baru. Sesuai nama gereja kita. Karena itu saudara, hari ini saya berdoa dan memberkati di dalam nama Yesus, kiranya setiap saudara senantiasa jadi orang yang tinggal di Yerusalem. Sehingga saudara boleh menjaga hari Sabat terus ada di gereja, sehingga saudara boleh menjadi Yerusalem baru di akhir zaman. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami dengar kebenaran firman Tuhan untuk kami tidak boleh meninggalkan Yerusalem baru. Kami tidak boleh meninggalkan kota damai, itu Yerusalem, yaitu gereja. Untuk kami boleh terus menjaga tanah janji kami dengan tindakan mendisiplin diri kami untuk kami boleh terus datang hadir di dalam setiap hari Sabat kami untuk kami hadir di gereja dan tidak di tempat lain. Karena ketika kami menjaga Yerusalem ini, menjaga tanah perjanjian kami dengan kami hadir beribadah, kami sedang mempertahankan tanah perjanjian kami ada di surga. Tindakan yang sederhana, tampak sederhana ini mungkin kadang-kadang bisa membuat kami mungkin jenuh, bosan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan, Engkau sedang melihat setiap kami. Bahwa kami mau jadi ditemukan orang-orang yang terus menjaga hari Sabat, menjaga rumah Tuhan. Supaya ketika kami datang ke dalam gerejamu, kota damaimu, Yerusalem, kami boleh jadi orang-orang yang menerima perlindungan daripada Raja, di atas segala Raja, yaitu Tuhan Allah Bapa. Karena itu Tuhan, setiap kami yang sedang ada pergumulan, setiap kami yang mengalami banyak persoalan dalam hidup ini, apakah itu pergumulan sakit, pergumulan dengan masalah ekonomi, dengan bisnis kami, pekerjaan kami. Tuhan, ketika kami datang di rumah-Mu, kiranya perlindungan, pengcoveran, penyertaan, pembelaan-Mu turun buat setiap kami. Sehingga kami yang sakit hari ini kami boleh disembuhkan, kami yang sedang bergumul dengan masalah keuangan atau ekonomi kami, kiranya Tuhan hari ini tolong setiap kami berikan kemudahan dan kelancaran. Ketika ada kesulitan-kesulitan di dalam tantangan pekerjaan kami, Tuhan hari ini kami minta kiranya Raja Damai, Raja Allah yang perkasa, ya penasehat ajaib ini datang berdaulat atas hidup kami dan memberikan jalan keluar buat hidup kami. Dan kami mau menyaksikan pembelaan Tuhan yang dibedakan buat kami. Seperti bangsa Israel dibedakan di tanah Goshen.
Bangsa lain yang di luar tanah Goshen mereka terima kutuk. Tapi bangsa Israel di tanah Goshen mereka dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan kami yang datang beribadah di tempat ini. Kiranya kami menerima berkat Tuhan pelihara kami. Amin. Amin. Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jaga kami. Sehingga kami boleh menjalani hidup yang senantiasa damai, sejahtera, dan menerima berkat yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat firman yang berharga ini dengan meninggikan nama Yesus. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.